Gue nggak bilang semua orang miskin itu salah. Tapi jujur aja, ada pola tertentu yang sering banget gue lihat di orang-orang yang hidupnya stuck di situ-situ aja. Bukan karena mereka nggak punya kesempatan. Bukan juga karena mereka nggak punya otak. Tapi karena ada sifat-sifat tertentu yang mereka pelihara, kadang tanpa sadar. Dan sifat-sifat inilah yang pelan-pelan ngerusak potensi mereka sendiri. Gue pernah ada di posisi itu. Hidup pas-pasan, serba hemat, dan selalu nyalahin keadaan. Gue pikir dunia nggak adil, orang kaya tuh semua karena warisan atau hoki. Tapi semakin gue belajar, semakin gue ngobrol sama orang yang secara finansial lebih dewasa, gue mulai sadar. Yang bikin miskin itu kadang bukan uangnya, tapi cara mikirnya. Dan sebelum ada yang bilang gue arogan, gue cuma pengen jujur. Karena kalau nggak ada yang ngomong, nggak akan ada yang berubah. Kadang, yang kita butuhin bukan motivasi manis, tapi tamparan keras biar kita melek. Jadi kalau lu gampang baper, lu boleh skip video ini. Tapi kalau lu siap dengar kebenaran yang mungkin nggak enak didengar, tapi bisa jadi titik balik hidup lo, tonton sampai habis. Gua akan bahas satu persatu 6 sifat yang sering banget ditemuin di orang-orang miskin, yang bikin mereka nggak pernah maju, apalagi kaya. Dan kalau lo punya salah satu atau bahkan semuanya, ini saatnya untuk jujur dan mulai berubah. Ingat, ini bukan soal menghakimi, tapi lebih ke membuka mata supaya kita sadar dan mulai jalan yang benar. Jadi, siap? Yuk kita mulai. Sifat pertama, malas berusaha dan mudah menyerah. Salah satu sifat yang paling sering gue lihat bikin hidup orang nggak maju adalah malas berusaha. Tapi, jangan salah paham dulu ya. Gue bukan ngomong soal kerja keras secara buta. Gue ngomong soal mental yang gampang nyerah sebelum coba sungguh-sungguh. Bayangin lo punya mimpi besar, mau punya usaha, penghasilan tambahan, atau kerja yang lebih layak. Tapi ketika mulai ada rintangan kecil, lo langsung mikir, males ribet banget. Akhirnya lo mundur dan terus-terusan diem di zona nyaman yang sama. Ini yang bahaya. Karena sesungguhnya, nggak ada jalan pintas buat maju. Semua orang yang sukses pasti pernah ngerasain jatuh bangun yang sama. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka malah makin termotivasi buat cari cara baru, belajar lagi, dan bangkit. Orang yang malas berusaha itu seringnya juga gampang nyalahin keadaan. Aku miskin karena nggak ada modal. Aku nggak berhasil karena nggak ada koneksi. Padahal, yang bikin orang maju itu bukan cuma modal dan koneksi, tapi juga ketekunan dan keberanian untuk terus coba meskipun gagal. Gue sendiri pernah ngerasain masa-masa kayak gitu. Banyak kali gue pengen menyerah karena capek, takut gagal, atau merasa nggak cukup pintar. Tapi kalau gue terus nyerah, ya sampai sekarang gue nggak bakal bisa cerita kayak sekarang. Jadi, kalau lu ngerasa gampang males berusaha atau gampang nyerah, coba deh mulai ubah pola pikir itu. Jangan cuma menunggu keberuntungan datang. Maju itu memang berat, tapi kalau lo terus berusaha, lambat laun hasilnya pasti kelihatan. Kalau kita mau kaya dan hidup lebih baik, pertama-tama harus berani keluar dari zona nyaman. Nggak usah langsung harus sempurna. Yang penting terus maju sedikit demi sedikit. Sifat kedua, nggak pernah mau belajar dan berkembang. Sifat kedua yang menurut gue sering jadi batu sandungan buat orang yang pengen maju adalah nggak mau belajar dan berkembang. Lu pernah nggak sih ketemu orang yang merasa dirinya paling tahu dan susah banget nerima masukan? Nah, itu dia masalah besar. Gue percaya dunia terus berubah dan yang dulu berhasil belum tentu berhasil sekarang. Jadi kalau lu nggak update ilmu, nggak mau belajar hal baru, ya ujung-ujungnya cuma stuck di tempat yang sama. Misalnya, lo masih pegang mindset lama soal uang, kayak uang cuma buat kebutuhan sehari-hari. Padahal sebenarnya, uang bisa jadi alat buat bikin hidup lo jauh lebih baik kalau lo tahu caranya. Masalahnya, banyak orang miskin itu sering merasa belajar itu cuma buat anak sekolah atau kuliah doang. Sesudahnya, mereka pikir cukup. Padahal, belajar itu nggak pernah berhenti, bahkan orang sukses pun terus-terusan upgrade diri mereka. Lebih parah lagi, ada yang malas belajar karena takut gagal. Mereka takut kalau salah dianggap bodoh atau merasa nggak cukup pintar buat ngelakuinnya. Padahal, belajar itu memang prosesnya penuh trial and error. Yang penting lo berani mulai dan konsisten. Gue yakin kalau lo mulai ubah kebiasaan ini, hidup lo bakal jauh berbeda. Mulailah dengan hal kecil, baca buku, dengar podcast, atau sekadar tanya ke orang yang lebih paham. Jangan pernah malu untuk belajar, karena itu investasi terbesar yang bisa lo kasih ke diri sendiri.
Kalau kita mau keluar dari kemiskinan dan hidup lebih berkualitas, langkah awalnya adalah buka pikiran dan siap berkembang. Ingat, orang yang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap belajar dan beradaptasi. Sifat ketiga, gampang iri dan banding-bandingin diri. Kalau ngomongin soal mental, satu sifat yang sering gue lihat bikin orang susah maju adalah gampang iri dan suka banding-bandingin diri sama orang lain. Ini nggak cuma bikin mood down, tapi juga bikin fokus kita buyar dan malah bikin kita nggak produktif. Gue paham banget rasanya, lihat temen, saudara, atau orang lain sukses duluan. Kadang lu mikir, kenapa gue nggak kayak mereka? Kenapa gue kalah terus? Tapi masalahnya, lu lupa kalau setiap orang punya jalan dan waktu yang berbeda. Banding-bandingin diri sama orang lain itu sama aja kayak ngebandingin apel sama jeruk, nggak adil dan nggak ada gunanya. Bahkan, kebiasaan ini sering bikin kita jadi minder, terus berhenti buat berusaha. Yang lebih parah, iri hati kadang bikin orang malah pengen nyalahin orang lain atau keadaan, bukan introspeksi diri. Lo jadi sibuk mikirin kesuksesan orang lain, tapi lupa ngembangin potensi diri sendiri. Gue pernah ngalamin ini. Dulu gue sering kepikiran kenapa hidup gue nggak seberuntung orang lain, dan gue malah buang-buang waktu buat mikirin itu daripada cari solusi. Baru ketika gue sadar, fokus yang benar itu ke diri sendiri. Fokus untuk belajar, berusaha, dan berkembang. Kalau lo ngerasa gampang iri, coba ubah pola pikir itu. Daripada sibuk ngeliatin orang lain, lebih baik lo fokus sama apa yang bisa lo kontrol. Ingat, sukses bukan soal siapa cepat-cepatnya, tapi siapa yang konsisten sama jalannya. Ini bukan soal sombong, tapi soal percaya diri dan kerja keras. Karena kalau lo terus-terusan iri, lo nggak akan pernah maju. Sifat keempat, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Salah satu sifat yang paling fatal dan sering bikin hidup susah adalah tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Lo bisa punya penghasilan gede sekalipun. Kalau nggak bisa ngatur duit dengan benar, ujung-ujungnya tetap aja nggak maju-maju. Masalahnya, banyak orang miskin atau yang merasa sulit keluar dari masalah keuangan itu karena nggak paham cara mengelola uang. Mereka cenderung konsumtif, beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu, atau malah hidup melebihi kemampuan. Misalnya, dapat gaji pas-pasan tapi habis buat nongkrong, jajan, atau beli barang yang sifatnya cuma untuk senang-senang sementara bukan kebutuhan utama. Padahal, kalau duitnya dialokasikan buat hal yang lebih produktif, misalnya tabungan, investasi kecil-kecilan, atau belajar skill baru, hasilnya bisa beda banget. Selain itu, nggak sedikit yang males bikin anggaran atau catatan keuangan. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya pengeluaran dan pemasukan mereka gimana. Akibatnya, susah banget buat naik level finansial. Gue pernah di posisi ini juga. Dulu, gue cuek banget soal uang. Dapat uang, langsung habis tanpa mikir. Tapi lama-lama gue sadar, kalau gue nggak belajar ngatur keuangan, gue bakal stuck terus. Jadi, buat yang nonton dan ngerasa ini kelemahan lu, mulai sekarang coba deh pelan-pelan belajar ngatur uang. Mulai dari bikin catatan pengeluaran, bedain mana kebutuhan dan keinginan, sampai nyisihin sebagian buat masa depan. Keuangan yang sehat itu bukan soal kaya raya langsung, tapi soal kontrol diri dan kebiasaan baik. Kalau lu bisa mulai dari sini, gue yakin lu bakal punya peluang lebih besar buat maju dan keluar dari kemiskinan. Sifat kelima, tidak punya tujuan dan rencana hidup yang jelas. Kalau menurut gue, salah satu penyebab terbesar kenapa banyak orang nggak maju itu karena tidak punya tujuan dan rencana hidup yang jelas. Lu jalan terus, tapi kemana arahnya? Ini yang sering bikin kita stuck, bingung, dan akhirnya nggak ada progres. Banyak orang miskin cuma fokus buat bertahan hidup dari hari ke hari, tanpa mikirin masa depan. Padahal, hidup itu harusnya punya tujuan. Tujuan bukan berarti langsung pengen kaya raya dalam semalam, tapi setidaknya lo punya gambaran mau kemana dan apa yang mau dicapai. Tanpa tujuan, lo kayak kapal yang berlayar tanpa kompas. Lo bisa berputar-putar tanpa arah dan akhirnya capek sendiri. Nggak heran kalau banyak yang akhirnya nyerah karena mereka merasa usaha yang mereka lakukan nggak jelas hasilnya. Rencana hidup ini juga penting banget. Gue pernah ketemu orang yang punya mimpi besar, tapi nggak pernah bikin langkah konkret buat wujudinnya. Jadinya cuman wacana doang. Padahal, yang namanya mimpi cuma jadi angan-angan kalau nggak dibarengi dengan aksi nyata. Gue juga sempat mengalami masa-masa bingung tanpa arah. Tapi ketika gue mulai buat tujuan kecil dan rencana sederhana, semuanya jadi lebih jelas dan gue makin termotivasi. Bahkan hal-hal kecil yang konsisten,
ternyata bisa ngubah hidup lo secara signifikan. Jadi, buat lo yang nonton dan merasa stuck, coba luangkan waktu buat pikirin. Apa sih tujuan gua? Gua mau hidup kayak gimana? Setelah itu, bikin rencana sederhana, mulai dari langkah paling kecil. Ingat, nggak perlu langsung sempurna. Yang penting, lo mulai dan konsisten. Karena punya tujuan dan rencana itu adalah fondasi utama buat hidup yang lebih baik dan pastinya lebih kaya. Sifat keenam, suka menyalahkan keadaan dan takdir. Nah, ini sifat yang nggak kalah merugikannya. Suka nyalahin keadaan, nyalahin nasib, bahkan takdir. Gue sering banget nemu orang yang bilang, "Ya, emang udah nasib gue miskin," atau "Gue mah nggak mungkin sukses, soalnya dari kecil udah susah." Gue nggak bilang hidup itu adil, karena emang kenyataannya nggak selalu. Tapi kalau kita cuma berhenti di kata nasib, tanpa usaha buat berubah, ya hidup bakal segitu-gitu aja. Kebiasaan nyalahin keadaan ini bikin kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Seolah-olah semua di luar kendali kita, padahal banyak hal yang bisa banget kita ubah kalau kita mau. Lo bisa aja lahir dari keluarga susah, tinggal di lingkungan yang nggak mendukung, atau punya masa lalu yang berat. Tapi banyak juga orang sukses yang datang dari kondisi yang sama, bahkan lebih buruk. Bedanya apa? Mereka nggak nyalahin keadaan, mereka justru pakai keadaan itu sebagai bahan bakar buat bangkit. Gue sendiri dulu sering nyalahin kondisi. Gue pikir, orang kaya itu bisa sukses karena mereka punya modal. Tapi setelah gue lihat lebih dalam, ternyata banyak yang kaya karena mereka ambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Mereka nggak sibuk cari alasan, tapi sibuk cari jalan. Intinya, selama lo terus-menerus nyalahin takdir, lo bakal ngelepas kendali dari tangan lo sendiri. Padahal, kendali itu harus lo ambil balik. Karena begitu lo sadar bahwa lo bisa ngatur arah hidup lo sendiri, meskipun nggak mudah, saat itu juga lo udah satu langkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Takdir itu bukan sesuatu yang bikin lo diam, tapi titik awal buat lo bergerak. Jangan nyerah cuma karena start lo berat, yang penting lo gerak terus. Penutup. Gue tahu hidup nggak selalu mudah, tapi kalau kita terus-terusan pelihara sifat-sifat kayak gampang nyerah, malas, iri, nggak bisa ngatur uang, nggak punya tujuan, dan suka nyalahin keadaan, ya jangan heran kalau hidup nggak maju-maju. Perubahan nggak datang dari luar, dia datang dari dalam diri sendiri. Dan semuanya dimulai dari kesadaran. Kalau lo udah sadar ada sifat yang menghambat, itu udah langkah awal buat jadi pribadi yang lebih kuat dan akhirnya lebih kaya, bukan cuma secara materi, tapi juga mental dan mindset. Lo nggak harus langsung berubah total hari ini juga. Cukup mulai dari satu hal kecil, lalu konsisten. Karena orang yang konsisten, sekecil apapun langkahnya, akan jauh lebih maju daripada orang yang banyak alasan tapi nggak pernah mulai.